Bisa dengar suara saya? Kedengaran Bisa dong. jelas? Oke. Screen-nya Sudah juga terlihat. kelihatan jelas screen-nya? Betul dong. Jelas, Bu. Sudah full screen. Oke. Oke, selamat malam semua di Indonesia. Terima kasih sudah bergabung ya. Bagi teman-teman yang baru kali ini bergabung, saya akan jelaskan sedikit aja nanti mengenai New Start ini ya. Tapi topik malam ini saya mengangkat be positif ya. Berhubungan dengan letter T yang terakhir seperti Saudari Olga yang sudah sampaikan tadi ya dari New Start. Kita buka dengan ayat yang sangat encouraging ya, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amsal 17 ayat 22. Kita sudah familiar semua dengan ayat ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Satu lagi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Bukan Ya? Oke. Jadi New Start ini ya bagi teman-teman yang baru bergabung kali ini. Jadi New Start ini adalah akronim atau singkatan. Singkatan yang berasal dari N sebagai nutrisi, di mana kita membutuhkan nutrisi yang dalam hal ini sumbernya adalah nabati dan makanan itu adalah makanan yang whole food atau yang utuh. Dan exercise itu olahraga 30 menit, jalan kaki paling tidak 30 menit sehari, 5 kali dalam 1 minggu. W-nya itu air, water, lalu S-nya sebagai sunshine, 30 menit per hari, kita berjemur di bawah matahari. Lalu temperance, temperance ini adalah pengendalian diri. Air, menghirup udara segar setiap hari. Lalu rest, yaitu istirahat, tidur. Tidur 7-8 jam di malam hari ya. Lalu yang terakhir adalah trust in divine power. Percaya akan kuasa Tuhan. Jadi New Start ini sekali lagi ya latar belakangnya ini ditulis oleh Ellen G. White yang di dalam bukunya disebut dengan Ministry of Healing. Itu ada online available gratis ya. Bisa dibaca. Dan dia seorang berkebangsaan Amerika di tahun 1800-an dia di akhir 1800-an dia menulis buku ini dan sebenarnya tidak berurutan sesuai dengan letter ini tetapi diorganize oleh beberapa medical professional dibuat sebagai satu singkatan memudahkan orang mengingat ya. Tulisan ini juga sudah dilakukan secara global dan terbukti hasilnya sangat luar biasa ya. Dia pendidikannya tidak lulus dari kelas 3 SD, tetapi penulisannya mengenai kesehatan, pendidikan, family, dan bahkan akhir zaman juga. Jadi karena tulisan-tulisannya dia sesuai dengan firman Tuhan, jadi kita anggap dia sebagai nabi, sekalipun dia sendiri tidak pernah mengklaim dirinya sebagai nabi.
Jadi tulisan-tulisannya kita sangat mengedukasi kita sejak 1800-an sampai sekarang ini. Dan tulisan-tulisannya ini sangat terbukti, sangat membantu ya. Oke, itu sekedar latar belakang dari New Start ini. Jadi di 2 pertemuan pertama kita sudah membahas the letter N ya, nutrisi. Sebenarnya saya mau memulai waktu itu dengan nomor 8, the letter T. Tapi karena maraknya conversation, percakapan di grup mengenai makanan, makan daging, makan vegetarian dan sebagainya, saya pikir alangkah baiknya kalau disinggung dulu mulai dari N. Tetapi malam ini kita akan lihat bagaimana hubungannya the letter T ini terhadap letter yang ada nomor 1 sampai nomor 7 ya. Oke. Kalau kita melihat angka ini, apa yang tersirat di pikiran saudara? Boleh jawab kalau mau itu. Ya, kasih nomor adalah telepon ya. Nih telepon dengan ini country code, kode negara ya, misalnya Indonesia 62. Diikuti dengan nomor-nomor lainnya. Lalu kalau ini country code-nya US ya. Jadi kalau saya mau telepon ke Indonesia, saya harus mendial, memutar dulu angka plus 62 ini, diikuti dengan nomor-nomor lain. Demikian juga kalau saudara mau telepon saya, misalnya ke US, harus mendial plus 1, diikuti dengan nomor-nomor lainnya. Nah, kalau tidak dial dulu nomor 1 ini, mau angkanya benar semua di sini, tidak akan masuk ya, tidak akan connect. Jadi ini adalah hanya sebagai analogi ya. Kalau kita tidak connect dengan country code itu, yang lainnya tidak akan masuk. Jadi demikian juga di New Start ini. Jadi kalau singkatannya itu New Start, jadi saya balik itu dari nomor 8 menjadi the New Star, yaitu 7 the best natural doctor plus 1. Plusnya ini adalah sebagai kode membuka nomor-nomor yang berikut ini. Jadi tanpa didasari dengan ini, yang kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8 ini, sampai ke 7 ini, seolah-olah itu bisa ternullify, bisa tercancel gitu. Maksudnya tidak maksimum hasilnya tanpa dilandasi plus 1 ini. Bagaimana itu terjadi? Kita akan ikuti seterusnya ya. Jadi tahun lalu, kira-kira bulan 4 lah, gereja kami melakukan seminar mengenai kesehatan. Setelah saya selesai bicara, ada seorang ibu menghampiri saya, dia bilang, saya sudah melakukan hampir perfect lah. Nutrisinya bagus, saya exercise tiap hari, minum air cukup, semua bagus gitulah. Tetapi 3 bulan terakhir ini
saya berak-berak diarrhea. Lalu sebagaimana biasanya kalau ada pasien yang dengan satu kondisi, saya selalu mencari apa penyebabnya, kenapa dia menderita, gitu ya. Jadi penyebabnya. Jadi saya tanya, apa kamu minum susu? Tidak. Apa kamu makan makanan yang mungkin sensitif ke pencernaan kamu? Tidak. Pendek ceritanya, dia sudah ke dokter, pencernaannya bagus, tidak ada dijumpai satu kondisi yang patologikal gitu ya. Lalu terakhir saya tanya, apa kamu stres? Jawabnya iya. Nah, dari 1 sampai 10, nomor 7. Stresnya tinggi. Oke. Lebih lanjut lagi saya tanya, apa penyebabnya stresnya? Oke. Jadi di slide berikutnya kita akan lihat apa stresnya dan apa solusi dan kenapa dia berak-berak. Saya terangkan mendalam waktu itu. Dan hal yang sama juga, itu yang akan saya terangkan malam ini. Oke. Oke. Saya bawa kita ke pelajaran SMP ya. General ini ya. General anatomi ya. Sistem saraf. Jadi sistem saraf kita itu dibagi 2. Yang central nervous system yang ada di kepala ini ya. Lalu sistem saraf peripheral atau saraf tepi. Yaitu saraf yang sudah keluar dari kepala ini, yang sudah keluar dari otak, lalu menyebar semua ke semua badan. Dari tangan ke kaki, ke perut, ke semua badan ya. Ini namanya saraf tepi. Nah, kita nggak ngomongin sekarang yang sentral ini ya. Yang kita ngomongin di sini saraf tepi. Oke. Kita lanjut. Jadi saraf itu dibagi 2. Untuk memudahkan, saya sebut aja dia 1 yang bekerja di bawah sadar dan yang bekerja di bawah tidak sadar. Yang di bawah sadar namanya somatik. Jadi kayak misalnya gini, kita mau meraba sesuatu, saya mau lihat itu, saya mau mendengar musik, saya mau makan ini, saya mau mencicipi. Jadi semua kita itu under control ya. Semua di bawah sadar kita lakukan. Nah, yang di bawah tidak sadar ini mereka bekerja secara otomatis. Contohnya detak jantung. Kita nggak suruh, hei jantung, pompa ini darah. Enggak, mereka otomatis akan memompa jantung. Demikian juga pencernaan. Setelah kita makan, kita tidak perintah, hei perut, cerna dong ini makanan. Enggak. Itu perut otomatis mencerna. Demikian juga pernapasan. Nah, kembali lagi ya. Jadi kita sekarang mau memfokus yang tidak sadar ini. Oke. Kita sampingkan dulu yang di bawah sadar. Sekarang kita mau fokus dengan di bawah tidak sadar. Oke, ingat ya bahwa ini adalah saraf tepi, bekerjanya tidak di bawah tidak sadar. Oke, ini dibagi 2 lagi nih. Ini agak susah sedikit di awal-awal ya. Kita perlu perhatian sedikit aja. Jadi yang otomatis tadi itu di bawah tidak sadar ada 2 ya. 1 simpatetik, yang kedua parasimpatetik. Jadi tolong dihafal sedikit aja ini. Like simpatetik simpati, sekalipun bukan berhubungan dengan simpati ya.
tapi memudahkan. Jadi simpatetik itu disebut juga dengan fight atau berantem, or flight atau kabur. Oke. Jadi parasimpatetik ini itu disebut juga dengan rest, itu istirahat, yang bikin kita istirahat, dan digest atau yang dibikin kita bisa mencerna. Oke. Jadi kembali saya ini minta ya, ingetin simpatetik itu disebut juga dengan fight atau flight. Kita mau berantem atau mau kabur. Ya. Jadi parasimpatetik kita beristirahat, lalu perut kita akan mencerna. Nah, kita lihat dulu yang simpatetik ini ya, yang kabur dan berantem ini ya, berantem dan kabur. Nah, ini lebih dalam sedikit ya. Itu kalau kita lihat dia disuplai dari namanya thoracolumbar. Jadi di belakang dada kita ini itu namanya toraks ya, tulang punggung kita ini ya, spine itu. Di belakang torak ini itulah di belakang dada kita ini adalah torak. Jadi di belakang perut ini namanya abdomen ya, lumbar. Jadi thoracolumbar itu sistem saraf yang simpatetik yang berantem sama kabur itu disuplai dari tulang punggung atau spinal cord yang toraks di belakang dada sama di belakang perut. Kira-kira inilah daerahnya ya. Nah, dia akan mensuplai semua organ ini. Oke. Oke. Nah, itu hanya sekedar anatominya ya. Lalu, bagaimana ini bekerjanya? Kalau kita berhadapan dengan macan, ibaratnya ya, apa kita mau berantem dengan macan ini atau kabur? Oke, jadi saraf simpatetik ini bekerja. Oke, mau apa Anda kuat mau berantem atau mau lari ya? Kedua-duanya membutuhkan energi, konsentrasi, dan semua tenaga diarahkan untuk menyelamatkannya. Dan ini juga kalau kita sibuk pagi-pagi, apalagi ibu-ibu ya, ayo cepat-cepat, udah terlambat gitu. Atau seorang makan lagi sarapan ya, sarapan sambil nyetir, macet lagi, kopinya tumpah lagi, pokoknya sibuk lah. Waduh, stres banget gitu ya. Nah, ada lagi kalau kita kesakitan, aduh sakit banget. Dan ini saraf simpatetik ini naik terus ya. Lalu kalau kita nonton kesebelasan yang kita suka, yeay, tendang masuk gitu ya. Atau juga lagi maraton, olahraga intens ya, atau aerobik. Nah, apa masalahnya rupanya ya? Nah, jadi simpatetik ini mempercepat detak jantung atau yang disebut dengan takikardia. Juga menaikkan tekanan darah. Mengeluarkan hormon stres, adrenalin, kortisol, lalu memperbesar pupil mata ya, supaya kita bisa waktu kita lari biar bisa kita lihat jelas ya. Lalu juga menaikkan gula darah. Kenapa? Karena kita perlu tenaga. Gula harus biar ada tenaga, badan itu melepas gula. Oke. Lalu menghambat pencernaan. Ingat ya,
Garis bawahi ini menghambat pencernaannya. Jadi, nah, tetapi mungkin kita tidak berhadapan dengan macan. Atau enggak sibuk pagi-pagi. Atau kita nggak ada kesakitan. Bukan menonton olahraga yang kita sukai atau kesebelasan yang kita suka. Mungkin bukan kesakitan, bukan olahraga yang intens. Tetapi secara tidak sadar, kita memelihara macan di hati. Apa itu? Ini list. Masih panjang lagi listnya ini ya. Jadi misalnya kita gelisah. Pagi-pagi sudah buka berita. Oh, perang di Israel atau ekonomi turun. Ada perkosaan di sana, segala macam. Kita gelisah. Lalu kemarahan. Kemarahan yang tidak terselesaikan mungkin sebelum-sebelumnya. Atau mungkin kemarahan kepada orang lain, kemarahan kepada diri sendiri. Makanya di Alkitab dibilang, biarlah amarahmu selesai sebelum matahari terbenam ya. Lalu kepahitan. Kepahitan kita rasa dendam, tidak suka, yang kita mungkin bawa-bawa sejak dari kecil mungkin ya, kepahitan kepada seseorang, kepada keluarga, kepada anak, kepada orang tua, atau kepahitan yang terpendam, yang sudah kronis ya. Lalu rasa bersalah. Mungkin tidak pernah bisa mengampuni diri sendiri. Aduh, kenapa saya kerjain itu ya? Aduh, kenapa saya bikin itu begini? Penyesalan terus-terus saja. Sampai kapan kayaknya kita rasa bersalah terus. Kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ibaratnya. Atau mungkin orang misalnya rasa ini ya, ada pernah membunuh atau melakukan sesuatu yang keji lah, yang dia tidak bisa, atau kecil atau besar. Pokoknya kalau selalu dia serasa bersalah terus. Dan itu dipendam sepanjang zaman hidupnya. Lalu kebencian. Kebencian, aduh kalau ngelihat itu orang kayaknya pengen tak pitas dah atau gimana gitu ya. Pokoknya kebencian yang terus saja. Kalau ngelihat orang itu, mendengar namanya aja udah muak gitu. Atau pokoknya sebel aja gitu ya. Lalu tidak mengampuni. Kita ngelihat satu kejadian orang bikin nggak enak lah, bikin salah ke kita gitu. Sampai kapanpun deh, biar sampai dia melangkahi mayat saya tidak akan pernah ampuni itu orang. Nggak tahu kamu begitu sakitnya dia bikin ke saya atau segala macamnya. Lalu tidak bersyukur, komplain aja terus. Atau misalnya di meja makan, makanannya begini-begini aja terus. Kalau hujan datang, aduh sebel banget deh, becek atau apa gitu ya. Matahari, aduh panas banget, aduh gerah banget, keringetan lagi. Aduh kesel banget deh gitu ininya. Tapi gantinya kita melihat ya, kalau hujan datang, aduh segar ya ngelihat debu-debu itu hilang ya. Tapi gantinya kesel banget jemuran ini gitu ya. Atau ketakutan. Aduh gimana anak-anak saya ya, aduh gimana suami saya ya, aduh
pekerjaan saya begini ya. Pokoknya ketakutan aja lah. Lalu iri hati. Orang lain punya, saya enggak. Aduh, itu tetangga baru aja beli perabotan. Aduh, kapan dong Pak kita beli ini? Aduh, ayo dong. Ya. Lalu cemburu. Mungkin di hubungan suami istri atau pacaran atau suami yang nggak setia atau sebaliknya istri yang nggak setia. Pokoknya cemburu yang tidak berkehabisan. Jadi kalau kita memiliki satu, masih banyak ini daftar ini ya, list aja sendiri ya. Jadi kalau kita memiliki satu atau lebih dari daftar ini ya, artinya itu kita set diri kita di fight or flight. Jadi apa tadi ininya? Ada apa akibatnya? Kalau kita di mode yang fight atau flight ini, darah tinggi, jantungnya bercepat, gula darahnya naik, matanya membuka, pencernaan berhenti. Oke? Enzimnya tidak terbentuk. Karena apa? Karena badan itu bilang, hey, saya lagi perlu ini. Mau fight saya. Mau berantem saya ini. Perlu energi untuk ini. Jadi semua kegiatan apa di pencernaan di stop. Oke? Di stop. Jadi kalau kita dalam keadaan fight and flight ini, mulut juga bisa kering ya. Kelenjar-kelenjar juga tidak terbentuk. Bahkan perut itu tidak bisa mencerna. Jadi kalau kita dalam suatu keadaan emergency darurat atau dalam bahaya, jadi kalau ada orang sampai muntah-muntah, atau berak-berak, itu karena badan kita itu bilang, keluar dulu kamu, saya perlu energi ini. Jadi apa reaksi tubuh kita? Keluarkan melalui dari mulut atau keluarkan dari pencernaan. Kita pergi ke belakang ya. Itu adalah satu usaha badan melindungi kita. Oke. Nah, kembali lagi ke ibu yang datang ke saya tadi itu. Kenapa dia berak-berak? Setelah saya tanya lebih dalam, ada dua yang paling besar yang dihadapi. Satu kemarahan. Kemarahan kepada Tuhan. Suaminya meninggal. Dalam waktu yang dia tidak sangka-sangka. Tuhan kenapa ini begini? Lalu dia ketakutan. Ketakutannya apa? Suaminya meninggalkan satu bisnis yang dia tidak pernah mengerti bagaimana memanajemennya. Jadi dia ketakutan sama kemarahan. Kita bilang tadi, kalau kita memiliki satu atau lebih dari yang listing ini, maka kita ditempatkan ke satu kondisi fight atau kabur. Kita berantem atau kita kabur. Dua-duanya membutuhkan energi. Yang manapun dipilih tetap membutuhkan energi. Kita tahu tadi bahwa pencernaan tidak jalan, darah tinggi naik, gula darah naik, semuanya stres hormon naik semua. Ya, jadi ibu ini kenapa dia berak-berak? Kita tahu jawabnya ya. Karena setelah kehilangan suami, inilah dia yang dia punya. Ketakutan dan kemarahan.
Kita lihat diri kita sendiri ya. Apakah kita set di fight or flight mode ini? Apakah ada di antara ini atau list yang belum saya cantumkan di sini? Kalau kita punya itu, kita set diri kita di fight or flight atau yang simpatetik itu. Jadi kalau misalnya gini, ada satu ini pen kecil. Kalau saya pegang tiap hari ini sanggup nggak tangan saya? Sanggup. Karena apa? Kecil kok nggak berat. Itu ya, nggak berat. Mau 1 minggu juga bisa saya pegang. Setahun juga bisa saya pegang. Dengan saya memegang ini apa akibatnya? Mungkin nggak terasa berat. Tapi apa akibatnya ke tangan saya ini? Tangan saya ini sudah terbelenggu sekarang. Ya, nggak bisa lagi saya gunakan bebas ya. Tetapi kalau sekecil apapun ini, mungkin lebih kecil, mungkin hanya tutupnya aja saya bawa. Tapi tetap tangan saya ini sudah terbelenggu. Tidak bisa free lagi saya menggunakan apa yang saya mau. Jadi orang yang tangannya terbelenggu adalah hanya petinju yang siap bertarung. Jadi kalau kita memegang sekecil apapun, kita sama dengan seorang petinju yang siap bertarung. Petinju hanya mau tangannya diikat dan dibungkus kalau dia mau bertarung, ya. Tidak pernah orang petinju lagi petenteng gini, saya mau ini. No. Dia hanya mau diikat, digulung tangannya kalau dia udah siap bertarung. Artinya, kalau kita ambil sekecil apapun ini, artinya kita siap bertarung. Kita dihadapkan dengan sympathetic mode, berantem atau kabur. Oke. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua apa tadi? Ada yang masih ingat? Simpatetik lalu parasimpatetik ya. Oke, parasimpatetik. Ini kebalikan dari simpatetik. Nah, parasimpatetik ini agak dalam juga ya ini ya. Ini disuplai dari otak langsung ini. Ini namanya cranial nerve, saraf kranial. Ini nomor 10, namanya vagus nerve. Ini langsung datang dari otak ini, keluar dari otak ya. Ini cranial nerve ini saraf yang paling besar. Ada 12 saraf kranial ini ya di sini. Ada yang mensuplai mata, hidung, yang kerongkongan, ini semua. Tapi enggak perlu kita tahu sekarang ini. Yang paling saya mau fokusnya itu yang ke nomor 10 ini ya. Nomor 10 ini namanya vagus. Atau bisa dibilang bagus. Vagus, vagus nerve. Oke. Ini mensuplai mulai dari kerongkongan kita sampai ke anus, sampai ke dubur ya, semua disuplai besar sekali ke jantung, ke paru-paru, ke liver. Yang paling besar lagi nih, semua pencernaan ini disuplai sama nerve ini ya. Hanya sekedar aja ini desain luar biasa pencipta kita itu ya, didesain tidak lewat dari spinal cord, tidak lewat dari punggung, karena Tuhan tahu bahwa kita banyak masalah kalau di punggung ini adalah yang kesakitan, adalah yang kecapean, tapi dibikin itu langsung dia supaya tidak terganggu ya, supply daripada vagus nerve ini. Nah, kita lihat sekarang bagaimana dia bekerjanya ya. Ingat ya tadi simpatetik itu bekerjanya kalau kita berantem ya, fight or flight ya.
Sekarang bagaimana kerjanya dia ini? Apa yang menstimulasi bekerjanya parasimpatetik ini? Atau yang rest and digest. Ingat ya tadi ya, rest and digest, istirahat dan cerna. Oke, apa yang menstimulasi ini? Nah, pernah baca ini? Atau ada mungkin orang favoritnya ini, teksnya ini? Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah-buah roh ya. Kalau kita memiliki kasih, sukacita, damai, rela berkorban, kebaikan, keindahan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri, parasimpatetik, rest and digest, istirahat dan cerna. Kalau kita bersyukur, kalau melihat matahari bukan komplain, aduh panasnya, tapi Tuhan terima kasih. Matahari yang menghangatkan bumi, yang menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan. Terima kasih Tuhan, hujan sekalipun banjir di mana-mana ya. Tapi kita lihat positifnya. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan air untuk kami. Menyediakan air untuk tanam-tanaman supaya kami dapat semua di segala sesuatu kita bisa melihat satu positif yang dari situ ya. Lalu ini parasimpatetik ini bisa naik ya. Nah, kalau kita bersyukur, jadi kalau kita misalnya berdoa sebelum makan, kita bersyukur atas makanan ini Tuhan. Bukan hanya kita bersyukur atas pemberian Tuhan, tetapi kita menyiapkan tubuh kita ini supaya makanan itu bisa dicerna. Oke. Maka jadi apa yang dihasilkan oleh parasimpatetik ini? Mari kita lihat ya. Parasimpatetik ini bikin kita rileks, oke? Mengurangi detak jantung yang tadi tut, sekarang dia dap normal ya. Oke, menurunkan tensi yang tadi shoot gitu. Hey, calm down, turun gitu ya. Nah, meredupkan pupil mata yang tadinya kita mau berlari begini, sekarang dia istirahat sebentar, take a nap gitu, tutup matanya gitu ya. Jadi kita dibikin istirahat. Lalu membantu pencernaan. Ya. Sekarang air ludah kita mulai dibentuk. Yang tadinya kan kita kering banget ya, ketakutan gitu ya. Nah, sekarang mulut kita sudah mulai berair, pencernaan berjalan, enzimnya dibentuk. Lalu menyimpan tenaga. Karena kita enggak selalu hanya fight begini, sekarang tenaga kita disimpan, lalu badan kita bisa mengalami kesembuhan. Oke. Nah, inilah momen, momen di mana badan kita itu kalau misalnya kita makan yang sehat, atau makan apapun yang kita makan, inilah saatnya badan kita itu bisa mencerna. Jadi saya balik kembali ya, yang simpatetik tadi, pencernaan tidak jalan. Nah, kalau kita makan yang sehat pun, makan buah, sayur, vegetarian lah, apa yang sehat semua itu. Lalu kita minum air. Bukan berapa banyaknya, bukan berapa sehatnya yang kita makan. Sekalipun jangan salah ya, kita tetap harus makan sehat. Tetapi seberapa sehat pun kita makan, bukan berapa jumlahnya, bukan berapa sehatnya, tetapi bagaimana badan itu mengasimilasi itu masuk ke dalam sel. Oke, kalau sebanyak apapun kita makan, tetapi perut kita tidak bisa mencerna, sama aja itu terbuang. Tetapi kalau kita makan yang sehat, apalagi yang menurut aturan dari New Start ini, kita makannya whole food.
lalu perut kita itu mencerna, ya. Lalu itu akan berasimilasi. Kita minum air itu berasimilasi. Kita tidur, kita rest. Tetapi kalau kita yang tadi di simpatetik itu ya, makan pun mungkin aja perut kita mencerna sekian persen gitulah, tapi tidak 100%. Karena apa? Kita sudah lihat tadi, enzimnya tidak dibentuk. Balik lagi ke ibu tadi. Dia makan apapun, sesehat apapun. Dia minum air cukup. Tetapi badannya tidak bisa menerima. Tidak bisa berasimilasi. Akibatnya apa? Mungkin aja Anda tidak berak-berak seperti ibu tadi. Karena kita tidak bisa kucak-kucak apa yang kita makan itu ya. Kalau bisa dilihat, mungkin aja banyak di situ makanan yang tidak tercerna. Tidak selalu hanya berak-berak. Tetapi makanan itu tidak diserap, tidak didigest, tidak diasimilasi. Air, suplemen, atau apapun itu yang saudara anggap saya makan sehat, saya makan bagus, segala macam gini. Tapi kalau kita punya satu di list yang tadi itu, kita set pencernaan kita, semua sistem kita ini, fight and flight, semua yang kita ini tuh, seolah-olah kayak tidak maksimum gitulah ya. Tidak maksimum. Itu makanya orang yang mempunyai satu keadaan yang di list tadi itu, orangnya suka sakit-sakitan, sakitnya nggak sembuh-sembuh, bisa kronis, menjadi cancer, menjadi autoimun, artritis lah, atau lupus lah, atau segala macam. Sekarang kita tahu jawabannya. Karena kita ada di posisi fight and flight. Oke. Nah, sekarang kalau kita ada di rest and digest ini, di parasimpatetik ini, badan kita akan relax, badan kita akan mencerna, badan kita juga akan recover, ya. Kita akan sembuh. Nah, kita memerlukan keduanya kan ya. Kalau kita misalnya mau ngejar bis ya, aduh gue terlambat ini bis gue udah datang gitu, lalu kabur gitu ya, lari gitu. Kita perlu simpatetik ini, kita perlu energi. Atau kita dalam yang tadi bear itu ya, perlu kita supaya kita bisa menyelamatkan diri, kabur. Sang Pencipta memberikan ini semua untuk perlindungan kita. Tapi ya, kalau kita diamkan itu, normal biasanya kalau kita sudah misalnya kabur gitu ya, ngejar bus ya, kita sudah di bus, nah calm down, turun itu simpatetik itu. Itu normalnya. Atau kita marah banget itu, kamu sih gitu ininya. Tapi setelah kita ucapkan itu, bring it down, calm down gitu ya. Ada waktunya, release it lagi. Nah, tapi yang tadi itu, yang psychological, yang kebencian, yang kepahitan itu yang susah kita bring it down gitu. Tapi kita carry tolong, kita bawa terus-terus ya. Nah, kedua simpatetik sama parasimpatetik ini kerjanya bagaimana? Kerjanya itu selalu berlawanan. Sama seperti apa ini? Seesaw, nggak tahu di Indonesia apa ini namanya nih. Pokoknya beginilah, seperti mainan anak-anak
Satu di atas, satu di bawah. Jadi kedua saraf simpatetik sama parasimpatetik ini begitu pekerjaannya. Kalau simpatetik ini naik begini, parasimpatetik ini stop, down. Nah, bayangkan ya, kalau kita di fight and flight tadi di simpatetik itu, lalu parasimpatetiknya berhenti begini, sementara ingat tadi bahwa saraf yang mensuplai itu dari otak ya, ke perut, ke jantung, ke liver, ke ginjal, ke ovari, ke bahkan ke alat kelamin ya. Nah, makanya para laki-laki juga akan mengalami bisa jadi impoten ya kalau simpatetik ini akan naik terus. Bayangkan begitu banyak organ yang disuplai saraf yang vagus tadi itu ya. Coba balik kembali, bayangkan itu gambar itu. Mulai dari kerongkongan ke perut. Kalau mereka itu tidak berfungsi karena ini simpatetik ini naik, apa yang terjadi? Ginjalnya juga akan bisa bermasalah, gallbladder juga, perutnya juga, jantungnya, livernya, semua akan terpengaruh. Oke? Nah, sebaliknya juga, kalau ini simpatetik turun, oke, simpatetik turun, baru parasimpatetiknya naik, rest and digest ya. Nah, di situ kita kesembuhan, recovery terjadilah di sini ya. Nah, saya mau bawa lagi kita ke genetik sedikit ya. Masih ingat ini DNA ya, pelajaran di SMA mungkin kita ini. Nah, ini adalah satu blueprint, rumus pembentukan protein, oke? DNA. Maha Besar Pencipta diberikan kita language, bahasa. Bahasa yang menghubungkan tubuh kita ini satu sama lain. Berbicara mereka satu sama lain. Melalui apa? Melalui DNA ini. Jadi ada letter di sini. Ini adalah protein ya. Amino acid. Adenine. Kalau masih ingat ya. Saya cuma mau ingatkan kita ke pelajaran yang dulu-dulu mungkin di SMA ya. Ada adenine, cytosine, thymine, guanine ini. Nggak perlu kita mengerti ini lebih dalam. Tapi ini adalah bahasa, blueprint, bahasa antara otak perut dengan ini. Nah, bagaimana ini bekerjanya? Mereka ini bekerja menghasilkan hormon, menghasilkan enzim, itu semua protein ya. Siapa yang membentuk protein itu DNA kita ini. Oke. Dan mereka itu bekerja sesuai dengan apa yang kita perintahkan dari otak. Jadi misalnya gini. Oh, saya lagi kayak tadi balik-balik ke situ ya. Ada macan. Ada macan. Supaya bisa kabur dalam waktu second gitu ininya. Produksi ini kortisol, produksi gula, naikkan ini. Semua ini akan bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan otak itu. Mereka bekerja sesuai dengan kondisi pemikiran kita. Jadi kalau kita misalnya stres, kronik, atau pikiran negatif, aduh, kok kesel banget sih ini ya, gitu ya. Jadi otak kita itu bilang, saya dalam keadaan bahaya. Oke.
Ada kebencian misalnya. Waduh, benci banget gini nih. Otak kita itu memerintahkan ke DNA kita ini. Diung, 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 diung. Ada alarm, ada bahaya. Saya lagi benci ini. Jadi otak kita itu amigdala ya, di limbik sistem kita itu memerintahkan ke DNA, hey produksi kortisol, produksi adrenalin, hey produksi tingkatkan sugar, hey stop itu pencernaan. Begini, semua mereka itu bekerja sesuai dengan komando dari otak ini. Jadi kalau kita misalnya pikiran negatif ya, itu yang tadi, yang listing yang di atas tadi itu. Secara tidak sadar, otak Anda memerintahkan ke DNA Anda itu produksi hormon stres. Saya dalam bahaya. Kalau itu terjadi terus-menerus, apa akibatnya? Hormon kortisol ini meninggi terus di tubuh itu. Jadi ada Oktober lalu ya, saya bikin satu presentasi ada retreat di Washington Conference. Setelah saya bicara, ibu ini datang. Dia bilang, ibu ini kurus gitu. Dia bilang, saya lagi pengobatan. Kenapa? Kolesterol saya tinggi. Kolesterolnya tinggi. Biasa lagi, saya dik lebih dalam ya, saya tanya lebih dalam, apa diet kamu? Dietnya semua bagus-bagus. Yang New Start itu dia turuti. Tapi kenapa ya? Kortisol saya, kolesterol saya tinggi, katanya. Saya tanya, dietnya semua udah bagus. Tidak ada yang ini lagi, tidak ada lagi yang kita, oh kamu olahraga, minum air. Enggak lagi, udah dicukupi semua. Lalu saya tanya, kamu stres? Ya, stres sih enggak. Tapi saya ada masalah. Masalahnya apa? Saya masalah dengan suami. Kenapa? Suami kamu ini enggak setia, dia baik. Lalu dia nggak pernah menghargai. Nggak pernah say thank you. Apapun saya ini seolah-olah tidak menghargai. Oh, oke. Lalu saya tanya, oke beginilah. Saya bikin satu analogi. Kamu punya Mercy. Mobil yang bagus, sangat mahal. Kamu jual itu, misalnya ke saya. Kamu bilang ini 100.000 dolar harganya. Saya kasihlah 50%. Cukup 50.000 aja kamu bayar. Saya bilang saya nggak punya uang. Ya udahlah. Karena saya butuh, ya udah 10.000 deh. Ya, saya nggak punya uang. Ya dari 100.000 dolar, ya udahlah 1.000 aja deh. Ya saya nggak punya uang. Lah, udah saya kasih 1.000. Ya udah 100 dolar deh. Dari 100.000, itu 1 miliar rupiah. Hanya ke 100 dolar, 1 juta, kamu nggak ada. Saya nggak punya. Bodoh banget kamu. Mobil yang udah mahal begini, kamu nggak. Kamu marah-marah ke saya. Siapa yang salah? Kamu atau saya? Itu barang bagus. Kamu jual seolah-olah tidak ada harganya lagi. Tapi saya nggak sanggup beli. Karena apa? Saya tidak punya. Tidak punya 100 dolar pun saya tidak punya.
barang yang bagus kamu tawarkan dengan harga sekecil itu, saya tidak sanggup kamu marah-marah ke saya. Karena saya tidak bisa membeli mobil kamu. Kamu bisa salahin saya? Lalu dia berpikir, karena saya tidak punya. Suami kamu itu tidak punya. Apa yang kamu share kalau kamu tidak punya? Mau sedikit apapun kamu minta. Kalau saya tidak punya, nggak bisa. Sekarang kamu begini. Either kamu kasih itu mobil, atau jangan coba-coba tawarkan. Kasih itu for free, atau kamu jangan tawarkan. Lalu dia bilang, oh begitu. Saya minta sesuatu yang tidak ada. Benar sekali. Itu yang bikin kamu stres. Kamu mengharapkan sesuatu yang seorang lain tidak punya. Lalu dia bilang, saya sudah berpuluh dokter. Karena ini sudah kronis. Saya hanya dikasih obat. Tapi saya nggak ada solusi. Saya mau makan obat sebanyak apa, tetap juga kolesterol saya tinggi. Saya temukan jawabannya. Lalu ditanya, bagaimana caranya supaya orang itu punya? Hanya Yesus yang punya kuasa memberi itu. Hati yang hargai, hati kasih itu. Hanya Yesus yang bisa mensuplai itu. Hatinya dia terlalu besar. Tidak ada orang yang bisa mengisi itu. Hanya pemberi itu. The giver, the healer. Hanya Yesus. Sekarang kamu minta sama yang the giver itu, sama pemberi itu. Lalu dia bilang, yes, saya akan pulang ke rumah. Saya percaya Yesus akan bikin itu hatinya. Amin. Dia bilang, terima kasih, saya sudah jawaban. Saya bersyukur saat itu. Karena apa? Hormon stresnya dia itu sudah menurun. Jadi kalau kita membuat satu kondisi, otak kita itu akan terus nyung 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 nyung, alarm itu akan terus berjalan begini. Lalu amigdala, otak kita itu akan terus memerintahkan produksi kortisol, produksi adrenalin. Dan kita tahu kalau kedua hormon stres ini atau hormon lain, epinefrin sama yang lain itu ya, imunitas kita itu akan turun begini. Makanya orang yang kurang kasih sayang, orang yang stres, orang yang kepahitan yang tadi itu, penyakit akan semua akan bersilih ganti. Prosesnya ya begini ya. Oke. Nah itu yang negatif. Nah kalau kita positif, kalau kita melihat matahari itu sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber menghangatkan kita, tidak komplain. Makanan di meja, apa adanya, kita bersyukur. Kita berpikiran positif. Apa yang dihasilkan? Badan kita itu menghasilkan serotonin, yang kita bikin happy, moodnya tinggi, nafsu makannya juga selera ya, dopamine, endorphins. Jadi kalau orang yang di fight and flight tadi, aduh ini bangun tidur aja ini kayaknya pegal banget deh katanya. Pegal-pegal bangun tidur pegal-pegal. Ya pegal-pegal lah, udara nggak masuk. Constrict ini, pembuluh darah juga menyempit. Nah sekarang, karena kita sudah berpikiran positif, lalu pikiran kita itu, hey I'm happy. Lalu DNA kita itu bekerjanya apa?
Ayo kita produksi ini, endorfin, oksitosin, semua ini, GABA ini, dopamin. Ayo kita bekerja ini. Mesin itu bekerja dengan happy ya, menghasilkan ini semua. Dan apa yang terjadi? Penyakit pun, yang tadinya sakit-sakit pun hilang. Makanya ada satu kejadian di tubuh kita itu ya. Kita akan menderita atau kita akan jadi happy. Itu kontrolnya ada di sini ya. Oke. Nah, pernah dengar epigenetik? Jadi gene kita tadi DNA itu ya, dia bekerja sesuai dengan apa yang kita komen. Oke. Nah, epigenetik ini. Jadi genetik kita itu bekerja, ada perubahan ekspresi gen itu karena lingkungan yang kita bentuk. Baik itu lingkungan fisik. Fisik itu misalnya makanan yang sehat, air, matahari. Jadi di New Start ini adalah fisik ya. Lalu mental. Mental yang tadi itu apa kita stres, apa kita hati bersyukur. Nah, lalu yang spiritual, apa kita percaya bahwa Tuhan itu menolong kita. Jadi epigenetik ini yang tadinya dia menghasilkan protein, misalnya kortisol itu, sekarang dia akan berubah menghasilkan apa? Hormon happy, neurotransmitter yang bagus, yang dopamin, yang GABA itu. Jadi epigenetik ini adalah ekspresi genetik yang bisa kita kontrol. Misalnya kalau kita menunggangi kuda ya. Jadi kemana kuda ini jalan, kita yang setir. Ke kiri, ke kanan gitu. Kita yang setir. Apa ekspresi genetik ini nanti, kita yang setir. Jadi ada istilahnya begini. Genetic load the gun, but lifestyle pull the trigger. Artinya, genetik itu memang ada diwariskan. Tetapi gaya hidup kita itu yang memicu itu terbentuk. Jadi gampangnya begini. Ini senjata, kan ya, pistol ya. Kita isi dia dengan amunisi. Pelor ya. Kita isi dengan ini, senjata, amunisi. Kita mau isi sebanyak apapun, kalau kita tidak pernah tarik itu pemicu, tiung, kalau kita tidak lepaskan, mau sebanyak apapun senjata di situ, tidak ada pengaruhnya. Demikian juga genetik kita itu. Jadi jangan bilang, oh di keluarga kami ada darah tinggi, ada ini. No. Mungkin ada di situ. Tetapi kalau kamu tidak pull itu, dia tidak pernah akan keluar. Darah tinggi itu tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Kamu kontrol action daripada genetik itu. Kamu tidak pull the trigger itu. Itu epigenetik. Kamu suppress dia itu. Biarpun ada history di keluarga, ada darah tinggi lah, ada ini. Benar ada satu genetik itu, misalnya Down syndrome, itu tidak bisa diapa-apain ya. Tetapi kalau kayak penyakit, ada diabetes di keluarga, ada jantung, ada breast cancer misalnya ya, itu di keluarga kami ada. Mungkin ada, genetik itu mungkin ada. Tetapi itu adalah senjata yang terload dengan amunisi ini. Tetapi kalau Anda tidak pernah pull itu, tidak akan pernah lepas. Demikian juga genetik yang ada di tubuh Anda itu, karena kita kontrol ekspresi daripada genetik itu.
Bagaimana mengontrolnya itu dengan fisik, dengan mental, dengan spiritual. Jadi badan kita ini juga akan bisa sembuh tanpa obat. Tapi jangan salah anggap ya kalau harusnya di awal tadi, ini tidak menggantikan pengobatan yang Anda jalanin. Ini hanya bikin saya disclaimer ya, ini hanya edukasi. Ya, hanya edukasi. Jadi badan kita itu bisa menyembuhkan sendiri kalau kita kasih lingkungan yang benar. Lingkungan yang secara fisik, secara mental, secara spiritual. Oke? Alright. Jadi ada satu cerita, mungkin kita familiar ya. Ini pengaruh dari trust, the power of trust, positive thinking. Cerita seorang wanita yang perdarahan selama 12 tahun. Oke. Di Matius 9 ayat 21. Dia bilang gini, katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi saya lebih senang di bahasa Inggris, karena dia dibilang, kalau, di terjemahan Indonesia dibilang asal. Tapi kalau di bahasa Inggris ini lebih emphasize-nya. Ada kondisionalnya ya. If only I may touch his garment. Kalau saja ku sentuh itu. Nah, kesembuhan itu terjadi di mana? Sewaktu dia tentukan, kalau saya percaya, kalau saya jamah itu garment itu, saya akan sembuh. Kesembuhan terjadi saat dia bilang, mulai proses dari kesembuhan itu, kalau saya, lalu genetiknya dia itu, DNA-nya itu, hey guys, ayo kita produksi ini, kita produksi hormon serotonin, ayo kita produksi ini, kita produksi begini, begitu. Sewaktu dia menjamah jubah Yesus, itu hanyalah manifestasi daripada positive thinking-nya dia. Tapi kesembuhan sudah dimulai waktu dia bilang kalau. Mungkin di antara kita ada yang terbeban bertahun-tahun, 12 tahun, mungkin sepanjang perkawinan saudara, stresnya minta ampun, terbeban. Tapi kalau Anda katakan, kalau saya percaya Yesus mampu. Sama dengan positive thinking-nya wanita ini ya. Kalau saja saya menjamah. Dan itu healing mulai dalam dirinya. Jadi kalau kita mengalami satu situasi fight and flight ini, apa yang perlu kita lakukan? Dengan kata lain, bagaimana kita menstimulasi, menurunkan fight and flight ini supaya parasympathetic rest and digest ini naik. Seperti ini tadi ya, mainan tadi itu. Sekarang kan kita lagi fight and flight ini. Bagaimana supaya dia balik begini, rest and digest yang naik. Supaya turun ini, stres ini. Oke. Pejamkan mata dan bernapas dalam. Tarik napas dalam-dalam lalu keluarkan pelan-pelan. Lakukan itu mungkin ya 5-10 kali. Itu akan distimulasi itu parasimpatetik keluar. Lalu cuci muka dengan air dingin ya, cuci muka sedingin-dinginnya, mungkin bikin air es ya, taruh gini, itu akan membantu. Lalu mandi air hangat, lalu tutup air dingin,
Kalau bisa taruh es di penghujungnya itu. Langsung loncat-loncat itu badan. Nah, itu pikiran kita langsung dialihkan itu, ya. Lalu jalan di bawah pohon atau hutan. Pergi ke sungai, ke alam, ke pantai, ke air terjun, itu alam. Kenapa? Di sana banyak dihasilkan negatif ion. Kayak misalnya chloride, bicarbonate, sulfate, yang dimana badan kita ini penuh dengan positif charge ya. Jadi kalau kita ke bawah pohon, ke hutan, itu pertukaran itu terjadi. Ini udah dibuktikan beberapa penelitian di Cambridge University ya. Orang yang stres hanya disuruh aja jalan di pohon, pulang-pulang stresnya menurun. Lalu berkaca, ambil kaca dan senyum. Katakan ke diri saudara Anda, saya berharga, saya spesial, saya loved. Kalau itu tidak didapatkan dari orang, Jesus loved me. Dia value saya. Harga saya tidak ditentukan oleh bagaimana baiknya saya, bagaimana pendidikan saya, kekayaan saya, kecantikan, apa yang saya buat membantu orang. Bukan, Tuhan tidak melihat itu dari saya. Tetapi saya berharga 100%. Ibaratnya misalnya uang ya, uang yang sudah kebejak-bejak, misalnya 100.000 rupiah, kebejak-bejak atau masuk di sampah. Nilainya sekalipun kotor atau robek, nilainya tetap 100.000. Nilai Anda juga. Mungkin situasi apapun sekarang ini, tetapi nilai Anda 100% di mata Tuhan. Berharga ya. Jadi talk to yourself. Katakan, saya berharga di mata Tuhan. Saya spesial, dia mati bagi saya. Dia loved me. Oke. Naikkan itu parasimpatetik itu supaya kita mengalami kesembuhan. Lalu duduk tenang. Kalau kita sudah, karena di dalam hidup ini banyak sekali ya pergumulannya yang kita tidak duga-duga juga. Tapi duduk dengan tenang. Katakan, God is in control. Tuhan masih berkuasa mengatur kehidupan saya. Kalau bisa nyanyi pujian, mungkin aja kita nggak suka nyanyi kalau lagi hati kesal, marah atau bergumul ya. Tapi biarpun hanya humming ya. Jesus love me, this I know. Biarpun hanya itu, nggak bisa menyanyi sepanjang verses stanza itu, hanya itu aja. Lalu meditasi dan berdoa. Ini yang paling perlu. Meditasi, claim beberapa promise. Di Alkitab banyak sekali janji-janji Tuhan. Meditasi itu. Tiap hari baca itu, mulai hari-hari Anda dengan mengklaim satu promise dari Alkitab dan berdoa ya. Lalu karena kita memerlukan ini kan ya, yang kedua kita perlu. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana menyeimbangkan keduanya ini? Karena kita ingatkan bekerjanya tidak bergandengan begini. Selalu aja satu, kalau satu up, satu down, satu up, satu down. Bagaimana? Karena keduanya perlu. Karena matahari tidak selalu bersinar. Langit tidak selalu biru. Mungkin aja angin puting beliung ya. Tetapi ini seperti hormon saraf kita itu. Either you are up atau down. Kamu naik atau turun. Demikian juga dengan keputusan kamu. Kamu mau pilih
Ketakutan atau percaya. Tidak ada in between. Supaya badan kita itu tidak bingung ya. Kalau kita, oh, aduh saya percaya, tapi oh ketakutan dikit lagi. Badan kita itu jadi stres ya. Seperti tarik tambang. Mau percaya, mau takut, percaya, takut. Seolah-olah tarik tambang. Badan kita itu dibikin tarik tambang. Kita jadi stres. Harus pilih. Nggak bisa dua-duanya sekaligus jalan. Apa kamu ketakutan atau percaya Tuhan? Tapi good news ya. Good news, Tuhan berjanji. Dia bilang, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, tapi ini masalahnya dengan kita. Kita serahkan, tetapi kita ambil lagi. Ada namanya Pastor Pavel Goya, Pendeta Pavel Goya. Dia bilang, ini di Ibrani, katanya. Saya nggak belajar Ibrani, saya quote dari dia. Serahkan itu katanya di Ibrani ekbalo. Artinya udah dilempar sampai udah nggak bisa ngambil lagi. Jadi kalau kita udah kasih, lempar itu, jangan ditarik lagi. Kita sudah serahkan, jangan dipikir-pikirin lagi. Ya. Lalu Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Ini Yesus yang berbicara. Kalau kita percaya Tuhan sanggup membelah lautan, memberi mana di padang gurun, membangkitkan orang mati. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan akan mengambil itu beban yang di hatimu? Kepahitan itu, kebencian itu, atau penyakit yang ada sekarang ini. Apakah Anda percaya? Jangan fokus dengan masalah ya. Jangan fokus dengan kesakitan. Jangan fokus dengan masalah lalu. Jangan fokus dengan kebencian atau kepahitan atau ketidakadilan orang lain. Jangan fokus itu. Tetapi fokus akan keajaiban Tuhan. Gantinya kita mikir-mikirin yang itu ya. Gantinya kita ngegosipin ke orang lain. Fokus dengan, aduh Tuhan itu ajaib. Kalau dulu dia berjalan, kita bisa berjalan di laut yang sudah terbelah. Saya juga akan berjalan. Tuhan akan belah itu. Masalah saya bisa berjalan di tengah-tengah masalah itu. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi mengingatkan kita seperti penumpang sado yang bodoh ya. Dia sudah mengendarai sado ini, lalu keranjangnya dijunjung di dalam situ ya. Supaya kudanya nggak berat, biar saya junjung katanya. Itu kebodohan. Kita bawa itu. Tuhan sudah bilang, sini saya bawa bebanmu. Lalu kita junjung lagi itu ya. Sudah ada yang bawa lalu kita bawa-bawa lagi. Serahkan. Beban berat itu buang ya. Jangan bawa. Sekecil apapun jangan mau bawa bebannya. Jangan kamu khawatir apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kadang-kadang juga kita memikirkan sesuatu yang kita tidak sanggup ya. Aduh, perang di Israel, aduh di Ukraina. Aduh, presiden ini begini. Sesuatu yang kita tidak bisa rubah. Jangan jadi pikiran ya. Jangan khawatir. Aduh, ekonomi begini. Aduh, udah krisis terjadi begini. Sesuatu yang kita tidak bisa kontrol. Let it go ya. Jangan ambil beban.
Yang terakhir ini ya. Ini slide yang terakhir. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, boleh ikut saya baca ini. Semua yang benar. Kalau mau open ininya boleh. Unmute semua boleh. Kita baca kembali ya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. And be positive. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Saudari MC. Amin, puji Tuhan atas pemaparan yang begitu jelas. Dan saya percaya sama seperti di kolom chat mengatakan ini sungguh memberikan pencerahan bagi kita. Saat ini kita akan membuka ruang tanya jawab. Bagi saudara-saudari dapat memberikan pertanyaannya di kolom chat maupun dengan meng-unmute diri sendiri. Ibu, saya mau mulai dengan pertanyaan.